terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini. Nah, di sini kita membuat video ini tujuannya adalah memberikan edukasi ya kepada teman-teman yang menonton bahwa bagaimana sih ngatasin atau mengatasi stres yang terjadi ketika sebagai orang tua membimbing anak-anak belajar dari rumah yang kabarnya kalau di Indonesia, ya karena kebetulan saya bukan di Indonesia, jadi saya dengar diperpanjang sampai Desember 2020. Nah, oleh sebab itu di sini kita coba bincang-bincang, kita dari perbincangan ini saya harapkan bisa jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman yang melihat video ini dan bisa menjadi berkat bagi yang melihat video ini. Ya, saya perkenalkan duluan terlebih dahulu. Silakan mamanya Sarah memperkenalkan diri. Oh iya, saya Ibu Ani, anak 2, satu kelas 11, sekarang yang kecil kelas 2 SD, Pak. Oke. Tinggal di mana, Ibu? Saya di Tangerang. Tangerang ya. Oke. Ya, silakan Miss Evi memperkenalkan diri. Selamat siang buat ibu-ibu semuanya dan Bapak. Saya Ya. Evi Sulastri Simaremare. Saya sudah punya anak 2. Anak yang pertama mau masuk SD kelas 1, laki-laki. Anak yang kedua masih umur 3,5 tahun, laki-laki juga, Ibu. Jadi saya rangkap jadi guru dan ibu rumah tangga sehari-harinya. Waduh. Terima kasih. Saya tinggal di perumahan Binong Permai, Ibu. Oke, thank you. Ya, silakan Bu Linda, monggo. Ya, saya Linda. Saya saat ini lebih banyak melayani family ministry di beberapa gereja, dan sebagai konselor saya juga melayani individual konselor, independent konselor ya. Jadi saya memang tidak terikat di salah satu institusi karena saya sudah sempat memberikan komitmen saya ke beberapa gereja lainnya. Tetapi sampai sekarang, walaupun ini masa pandemi, justru malah banyak sekali yang butuh konseling, dan puji Tuhan ada banyak yang mendapat berkat. Nah, selain itu saya juga sempat bicara dengan Pak Ramos. Saya jadi pengurus di sekolah tertentu, saya tidak usah sebut namanya, yang cukup membuat banyak sekali kerepotan anak-anak kita di masa 3 bulan kemarin ya, mulai Maret pertengahan sampai ini mereka sudah terima rapor, dan mungkin nanti 13 Juli sampai dengan Desember. Ya. Itu saja yang bisa saya perkenalkan. Background saya dari konseling juga. Ya itu mungkin ya perkenalannya. Terima kasih. Sama-sama. Dan ya, thank you Bu Linda. Sekarang silakan Bu Desi. Ya, selamat siang buat kita semua, buat ibu-ibu dan bapak. Saya sebenarnya mantan bu guru juga, tapi saya sudah resign yang lalu dengan 3 anak. Yang pertama sudah kelas 10 dan sekarang naik kelas 11. Yang kedua kelas 9 dan yang ketiga kelas 8. Jadi sudah besar-besar. Jadi ya berbagi mungkin untuk usia-usia mereka yang sudah lebih besar. Terima kasih. Oke, jadi langsung kita mulai saja bincang-bincang ini. Oke, jadi yang pertama saya ingin tanya ini kepada ibu-ibu yang sebagai orang tua murid ya. Berarti sebenarnya semua ya orang tua murid ya. Berempat ini orang tua murid nih. Hal apa sih yang paling mudah sebenarnya menurut ibu-ibu yang menimbulkan stres bagi ibu-ibu atau bagi orang tua di dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya di dalam belajar dari rumah ini? Apa yang paling mudah membuat Anda stres? Silakan mungkin duluan Ibu Ani. Kalau saya karena anak yang kecil, kalau mungkin yang sudah besar bisa ngerjain sendiri. Kalau yang kecil mungkin karena ada waktu untuk mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan. Dan awal-awal stres juga karena kalau di sekolah anak saya
kita kan pakai Telegram, Pak. Jadi pakai Telegram. Jadi soal-soal itu buat dikirim seminggu pelajaran apa yang akan dikerjakan anak-anak. Awal-awal anak-anak stres. Saya juga stres juga karena biasanya anak-anak di sekolah setengah hari, kita sekarang seharian ngajarin anak gitu. Awal-awal stres. Anak saya juga waktunya harus ngumpulin jam segini, anaknya karena merasanya libur bangunnya agak siang. Jadi kepepetnya begitu. Iya. Tapi setelah berjalan waktu ini sudah dinikmati dan saya sih lihat anak-anak jadi mandiri juga sih, Pak, gitu. Oke. Jadi kira-kira anak yang sekarang kelas 1 udah bisa Ibu sebut mandiri juga dalam belajar? Saya lihat sih begitu, sudah bisa menikmati. Awal-awal sih dia sempat juga nangis karena saya kan ini udah harus dikumpulin jam 3. Dia baru kerjain dari jam 10 gitu, umpama gitu. Jadi awal-awal stres, Pak, tapi setelah berjalannya waktu, jadi saya lihat dia ada tanggung jawab juga, mandiri juga. Kalau mau bikin video, dia bisa rekam sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin kalau yang agak stres, nanti setelah ini orang tua yang mungkin kerja di kantor sudah mulai masuk, ada berapa teman-teman saya yang kerja juga, dia agak terganggu kalau kerja dan anak di rumah harus online gitu, Pak. Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan Ibu Evi yang juga rangkap ya kerja, walaupun masih sampai sekarang kerja dari rumah, dan sebagai juga orang tua murid? Bisa ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya ya. Kalau saya sendiri ya, yang rangkap bekerja sebagai guru, di mana tahun ajaran kemarin itu saya pegang 2 kelas ya. Kelasnya kelas anak kecil, umur 2 tahun ke 3 tahun dan 3 tahun ke 4 tahun. Dan ada beberapa anak yang saya ajari itu tidak normal semua ya, ada yang spesial. Dan ketika kita ngajar secara offline, mungkin akan lebih mudah buat kita menangani anak yang spesial. Tapi dengan online ini agak sulit kepantau ya, Pak ya. Jadi di sini tetap mereka ikut belajar, cuma kita kasih waktu. Waktu itu kalau misalnya anak-anak normal biasa belajar, kita menggunakan waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu kita lebih kasih extra time lagi, Pak. Oke. Baik, kita bisa tahu. Nah, biasanya ya kalau saya lihat ya sebagai orang tua ya, mungkin saya sebagai orang tua yang rangkap mengajar itu, saya sudah bisa menggunakan teknologi ya, tapi berkaca dari orang tua murid saya sekalian share ya, Pak, karena saya ada 2 posisi di sini. Jadi apa yang dirasakan oleh orang tua murid saya juga akan share di sini ya. Yang pertama itu orang tua stres dengan penggunaan teknologi, Pak. Tidak semua orang tua bisa menggunakan teknologi. Sekalipun mungkin dari sekolah sudah menyiapkan emailnya, mereka dikasih passwordnya, tapi ketika kita kasih pelajaran, kita itu belajar dengan menggunakan Google Classroom. Jadi tidak semua orang tua bisa menggunakan Classroom ya. Itu ketika di pelajaran mereka, setiap apa yang kita aplikasikan harus di Google Classroom. Ada yang mereka kerjakan secara Zoom, dan ada juga yang mereka harus upload ke Google Classroom-nya lagi. Nah, dalam penggunaan Zoom juga orang tua itu tidak semua bisa menggunakan Zoom. Jadi cukup luar biasa sih kita bekerja, harus nge-guide orang tua satu-satu. Dari saya punya 2 kelas, 16 orang tua murid, tidak semuanya itu bisa menggunakan teknologi ya, itu jadi harus kita guide. Nah, jadi saya juga sebagai orang tua harusnya punya waktu buat anak, jadi nge-guide orang tua. Jadi harus menggunakan waktu itu sebaik mungkin, Pak. Itu di sisi pertama. Yang menimbulkan orang tua itu stres adalah tidak semua orang tua bisa menggunakan teknologi. Nah, kemudian yang kedua adalah kadang-kadang saya ya sebagai
orang tua, adanya persamaan jam belajar anak dengan jam saya mengajar gitu ya. Oh, I see. Yeah. Jadi pada awal pertama itu ada jam saya ketika saya ada break itu, di situ jam anak saya harus belajar. Jadi saya harus ganti. Saya hanya punya satu perangkat di rumah dengan menggunakan laptop saya, sementara anak saya harus menggunakan uh, Google Classroom-nya dia yang namanya sudah terdaftar gitu. Kadang-kadang saya pakai ID-nya saya, yang penting anak saya belajar, dan setelah selesai mengajar saya harus ngejar kerjaan dia. Jadi persamaan waktu saya bekerja dengan jam belajar anak itu sempat membuat saya stres. Kemudian yang kedua, yang saya lihat dari beberapa orang tua itu ya kurang analisa di dalam ketika gurunya memberikan pelajarannya di Google Classroom. Kadang-kadang orang tua itu kan sudah capek, sudah stres, ya. Sama halnya juga dengan saya sudah letih, saya sudah capek. Ketika anak saya ada pelajaran, saya harus cek kembali itu pelajarannya apa ya yang sudah diajar. Ya walaupun kadang-kadang itu sudah mudah, tapi ketika saya udah mulai capek, itu bisa ngeblank semua. Itu membuat saya stres juga ya. Kemudian yang keempat adalah permasalahannya ketika punya anak lebih dari satu, dan itu juga terjadi pada orang tua murid saya. Punya anak lebih dari satu, kalau anaknya sudah besar mungkin akan lebih mudah ya ibu ya nge-guide-nya ya. Mereka sudah tahu, kita tinggal kasih handphone atau perangkat lainnya. Tapi ketika masih punya anak kecil, yang satu harus di-guide, yang satu lagi harus dijaga, yang belum mengerti, ya, lari-lari, teriak-teriak, itu cukup membuat saya stres di awal-awalnya. Belum lagi pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga yang harus menyiapkan semuanya ya ibu-ibu. Saya harus memanajemen waktu saya. Pada awalnya 1 bulan pertama tuntutan administrasi saya dari sekolah, kemudian meng-guide anak saya belajar, pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga itu cukup menyita waktu dan membuat stres gitu. Pada awalnya 1 bulan pertama sampai saya give up. Oh my lord, I cannot do it, saya bilang ke diri saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya manajemeni waktu, saya lihat seperti apa, itu balik lagi ke diri saya analisa lagi, ya so far semuanya semakin baik sih Pak. Oke. Juga lama-lama berkurang, tidak seperti di awal yang benar-benar lumayan sih stresnya Pak. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Evi? Cukup sekian Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bu Desi gimana? Bisa share sedikit tentang pengalamannya? Iya, oke. Terima kasih, Bapak. Sebenarnya yang pertama yang menimbulkan stres itu adalah anak 3. Dengan kondisi HP yang, ya kebetulan mereka masing-masing sudah punya. Tapi ada satu yang paling kecil nih, ya HP-nya namanya juga, ya kan dari mamanya buat anaknya ya. Jadi mungkin ada kurang baik gitu loh, maksud kondisi HP-nya. Kadang-kadang yang mungkin baterainya udah low banget gitu, akhirnya mah pinjam. Nah itu dia. Sedangkan saya juga dalam posisi yang juga mungkin harus mengikuti training online juga gitu. Ya sama seperti Miss Evi tadi katakan ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Kadang-kadang yang kedua mungkin dari pengumpulan gas tadi. Mungkin di rumah nggak taunya koneksi wifi-nya nggak bener gitu loh. Aduh, kok nggak masuk ya Mang, nggak bisa mengirimkan gitu loh. Ya udah, saya bilang coba kamu foto aja dan kamu katakan bahwa di jam ini kamu sudah mengirimkan, tapi nggak tahu kenapa koneksinya kurang baik, mungkin jadi tertunda gitu loh. Jadi sampai akhirnya ada juga yang besoknya ditagih lagi, kamu belum selesaikan tugas ya. Sudah, saya sudah kirimkan, tapi nggak tahu kenapa nggak nyampe. Ya itu kadang-kadang juga beberapa hal yang bisa memicu kita juga stresnya juga ya. Yeah. Tapi so far sih karena mereka sudah besar, untuk saat pribadi saya sebenarnya tidak terlalu kesulitan. Tapi saya bisa bayangkan seperti Miss Evi yang masih kecil-kecil inilah yang mungkin benar-benar perjuangan berat ya Miss Evi ya.
Ya dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, kalau begitu saya ingin tanya Ibu Linda ini. Kira-kira kan untuk 6 bulan ke depan ya, semester baru ya. Apa Ya. sih dengan pengalaman yang lalu begitu, so many stresses yang terjadi begitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua ya di dalam mendampingi anak untuk belajar di rumah? Apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua begitu? Iya, jadi tadi kalau merangkum pembicaraan kita dengan situasi saat ini, memang kita semua lagi proses adaptasi ya, Ibu-ibu dan Pak Ramos. Ya. Dan kita tahu adaptasi itu ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Kita jauh tahu juga bahwa permasalahan yang muncul di rumah sebetulnya bukan cuma masalah anak-anak. Kita suami istri juga punya masalah baru. Biasanya ketemu 2 jam, jadi 24 jam. Biasanya masalah kita bisa skip karena udah capek, langsung tidur, kerja, tidur. Besok kan masih ngadepin kerjaan baru lagi, bangun pagi. Sekarang nggak mungkin. Kalau bisa diistilahkan 4L. Lo lagi. Belum lagi lihat anak-anak yang dari depan habis berantakin, pindah ke tengah. Tengah diberesin, pindah ke kamar. Jadi memang, kalau saya katakan ini memang ketumpuk-tumpuk. Ini yang perlu kita pahami dulu masalahnya di mana. Kalau tadi ibu-ibu cerita segala macam, ada jumlah siswa, ada yang memang kendala kita di mengatur jadwal, mengatur prioritas. Ditambah lagi kalau saya boleh tambahkan, teknik dan sistem guru mengajar itu beda-beda. Ada guru yang tadi seperti dikatakan oleh Ibu Sarah ya, dikasih tapi nanti malam baru bisa dibuka bareng-bareng. Tetapi kita lihat ada guru yang memang tidak mampu menghadapi teknologi. Itu masalah baru lagi gitu. Jadi anak kita yang kalau di sekolah bisa acung jari, bertanya, sekarang nggak bisa. Dan ada juga fasilitas sekolah yang memang memakai Gmeet atau Google Meet, Google Classroom. Kalau Zoom anak-anak bisa di-mute. Tapi kalau pakai Google Classroom atau Google Meet, itu siapa yang ngomong, nggak anak itu sendiri yang pencet-pencet. Itu yang kemudian memang sulit sekali. Nah, bicara soal apa yang harus dipersiapkan orang tua, tentunya ini tidak bisa kita pisahkan dari sekolah itu sendiri. Nanti yang sekolah saya tambahkan sedikit. Tetapi kalau dari orang tua, yang pertama sekali adalah membuat rumah sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Ini yang harus diupayakan mau tidak mau. Kita orang tua terbiasa dengan pola belajar kita yang jadul. Duduk seperti ini, kita ngadepin seperti itu. Tapi anak-anak kita, kalau dia mau tidur-tiduran sambil belajar, nggak apa-apa, Ibu. Kalau dia mau pasang musik kencang di samping dia sambil belajar, nggak apa-apa. Anak saya yang bungsu saat ini SMA, itu kalau belajar dengan lagu yang tap kencengnya luar biasa buat saya. Dan lagunya tuh nggak bisa dipahami. Tapi saya pahami gaya belajarnya dia seperti itu dan itu membuat dia tersupport. Bagi saya nggak masalah. Kita yang kadang-kadang mempermasalahkan itu, duduk di meja, hadapin begini loh baca 30 cm itu dulu, sekarang enggak gitu. Jadi memang yang pertama sekali, make our home is home. Jadi home itu bukan building, tetapi menciptakan atmosfer yang nyaman buat anak-anak kita. Kalau dia mengunyah-ngunyah sepanjang memang gurunya membolehkan, nggak apa-apa. Kita yang kadang-kadang bilang pakai seragam, ada orang tua yang ingin sekali anaknya pakai seragam. Sampai saya katakan sekelompok orang tua yang memang saya bina, saya bilang kalau dia nggak pakai kaos, cuma celana pendek aja, it's okay. Jadi kita membuat suasana rumah itu home dulu, membuat dia merasa oh ya ini waktunya untuk tenang belajar di rumah. Untuk yang kecil-kecil tentunya kita akan bilang main sekolah-sekolahan. Jadi dia mau jumpalitan dan sebagainya. Memang anak-anak TK kan naturnya seperti itu. Jadi kita jangan setir dia seperti kita. Yang berikutnya adalah dengan kaitannya dengan atmosfer, sebisa mungkin jangan mereka nonton kita berantem. Itu penting sekali karena anak-anak itu cepat sekali terganggu atau sensitif terhadap konflik.
Dan anak-anak di rumah saat ini bawaannya lapar, melulu. Jangan kita omelin. 2 jam sekali dia buka kulkas, 15 menit sekali dia buka kulkas. It's okay, nggak apa-apa. Nggak ada yang perlu kita ributkan. Nah, yang berikutnya adalah kita penting memahami teknologi. Dasar aja deh. Bagaimana buka Zoom, bagaimana buka Gmeet, bagaimana mematikan atau mute itu, bagaimana bisa memperhatikan dan mendengarkan guru itu mungkin pakai ini, bukan pakai, kalau didengarin begitu kadang-kadang terganggu dengan suara adiknya yang mungkin masih kecil. Pengaturan, nah yang guru dan anak ini sama-sama belajar itu yang memang agak susah. Mungkin orang tuanya pakai laptop, anaknya pakai handphone. Atau mungkin karena kita sudah lebih bisa menguasai diri, kita yang pakai handphone, anak-anak kita pakai laptop. Buat anaknya yang misalnya 2, itu pakai jadwal. Si kakak misalnya hari ini jam 8, besok adiknya yang jam 8. Tentunya kita harus mau kerjasama dengan guru. Anak saya 2, boleh nggak untuk jadwal-jadwal submit tugas itu dikasih lebih longgar, supaya anak tidak stres. Nah, begitu juga tentang bicara soal penjelasan guru, kita harus mau bicara kepada guru. Untuk pelajaran A, B, C, ternyata anak-anak kurang bisa paham kalau cuma dikasih PowerPoint. Bisa nggak penjelasannya lebih panjang? Dan kita juga harus mau kasih masukan ke guru, misalnya, tolong sapa anak saya seminggu sekali aja. Kan misalnya kalau jam mata pelajaran itu 10. 1 minggu 1 kali aja. 15 menit, say hello dan sebagainya, perkembangan itu buat anak luar biasa. Apalagi untuk anak-anak ABK ya, berkebutuhan khusus, bagi mereka memang spesial. Saya selalu yakin bahwa mereka itu punya potensi yang lebih dibanding kita. Karena mereka itu diberikan Tuhan kepekaan yang lebih. Tetapi orang tua yang kadang-kadang kurang mampu untuk mengenali hal ini dan mengupayakan. Jadi kembali lagi, orang tua harus sabar. Sabar bahwa ini ada endingnya kok. Kita harus mau beradaptasi, toh COVID ini nggak selamanya. Itu harus ada di mindset kita. Jadi perubahan mindset itu penting sekali buat kita. Itu Pak Ramos. Oke, thank you. Cuman satu hal yang menggelitik dari keterangan Bu Linda adalah nggak apa-apa kalau 15 menit sekali buka kulkas anak-anak. Saya ngebayangkan dalam waktu 6 bulan, 2 kali jahit baju baru. Begitu buat anak-anak. Bisa melebihi bapak ya gitu. Aduh. Apa-apa masa pertumbuhan, lagi pula si kulkas apa sih, kan buah ya. Adalah keceriaan mereka ya. Jadi buat anak-anak kecil biasanya mamanya bilang, aduh, saya itu barusan aja beresin depan, Bu. Taunya mereka udah pindah ke kamar. Terbongkar semua, bla bla bla. Saya bilang, Bu, apa yang mengganggu? Ya saya nggak bisa lihat berantakan. Ibu tutupi dengan spray. Ibu nggak terganggu. Sekarang fokusnya Ibu membangun relasi dengan anak. Memang kita selama ini kan biasanya kita mensubkan anak kita ke guru les, jemputan, putus Bu. Mbak atau babysitter, kemudian ya. Agak putus tadi, bisa diulang jadi, sedikit. Udah jelas? Ya udah. Ya, jadi memang kita orang tua itu, saya juga orang tua ya, anak saya beruntung anak saya udah gede-gede gitu, udah SMA, 1 baru lulus. Kita biarkan anak kita kepada guru, kemudian guru les, Pak supir jemputan, kemudian Mbak atau babysitter, nenek atau kakek atau opa mereka. Nah, ketika kita dihadapkan bahwa ternyata saya punya anak, bisa dikatakan kita harus belajar lagi saat ini. Itu Pak Ramos ya. Oke, thank you. Nah, tadi kita udah bicarakan bagaimana ibu-ibu mengenali stres bagi dalam diri Anda sendiri sebagai orang tua. Sekarang saya menanya, apakah ibu-ibu punya pengalaman untuk mengenali gejala stres pada diri anak-anak Anda selama proses belajar dari rumah? Silakan Bu Ani. Silakan Bu Ani. Mungkin kalau anak-anak sih karena nggak ke sekolah aja, biasanya ke sekolah, jadi mereka nanya kapan kita sekolah gitu Pak. Kalau
buat pekerjaan pelajaran sih mungkin mereka karena udah tahu, udah biasa ngerjain sekolah juga belajar gitu. Tapi cuman bedanya sekarang karena ada coronavirus ini jadi mereka harus di rumah. Mungkin sudah ngerti gitu, Pak. Anak-anak sih saya pikir sih stresnya ya itu karena mungkin nggak bisa ke sekolah, nggak ketemu teman-teman. Tapi kalau buat pelajaran, kalau anak saya sih dia nggak terlalu kelihatan stres ya, Pak. Gitu. Oh begitu. Cuman stresnya karena nggak keluar rumah aja, iya, nggak bersosialisasi. Iya, karena biasanya ketemu teman ke sekolah, ini enggak gitu. Itu mungkin itu aja, Pak. Oke. Kalau pelajaran sih mungkin sama aja ya, karena di sekolah juga belajar, mungkin cuman perbedaannya nih sekarang ngerjainnya di rumah gitu, Pak. Nah, selama berarti Ibu mengenali bahwa stres pada diri anak-anak Ibu adalah ketika bersosialisasi mereka berkurang. Ya. Itu ada cara khusus buat Ibu sendiri untuk mengurangi stres mereka di dalam mereka pingin keluar atau apa? Cara Ibu bagaimana untuk memberikan kompensasinya? Akhirnya setelah itu, akhirnya sekali saya ajak keluar naik sepeda gitu, Pak. Udah gitu aja gitu. Dia juga lama-lama ngerti, kangen, katanya kangen sama teman. Nanti kapan sekolahnya gitu. Dia selalu nanya, kapan masuk lagi? Belum, harus masih lanjut gitu. Pasti itu aja sih, Pak. Cuman bilang kangen gitu. Kangen, jadi ya. Stresnya sih begitu, mungkin karena dia nggak bersosialisasi, kangen teman, kangen guru, udah gitu. Iya ya. Oke, thank you Bu Ani. Bagaimana dengan Miss Evi? Pertanyaan yang sama. Oke, terima kasih Pak. Biasanya ya, kalau untuk mengenal anak stres itu biasanya itu malas-malasan ya untuk belajar. Anak saya sempat mengalami itu ya Pak. Ketika saya bangunkan, ayo belajar, pada saat itu dia masih TKB ya. Ayo belajar, bangun. Saya bilang di awal-awal dia masih semangat gitu ya Pak ya. Iya. Tapi setelah 1 bulan, mungkin dengan jumlah mereka yang banyak ya, kadang-kadang menunggu giliran, dipanggil dulu satu-satu, kemudian dia lama, terakhir yang ada tidur-tiduran dulu. Udah mama tidur aja, dia bilang. Ketika saya bangunkan, dengan rutinitasnya selama bertahun-tahun, biasa jam 6 pagi sudah mandi, kemudian 6:30 kurang udah berangkat ke sekolah bersama saya, sarapan di sekolah. Nah, ketika dia belajar online ini, saya harus bangunkan dia. Dia tidak bisa bangun seperti jam biasanya, karena dia sudah mulai tahu ya. Ayo kita belajar. Dia mulai bermalas-malasan. Ayo mandi dulu. Udah lama, miss-nya kan nggak tahu saya mandi apa enggak. Saya sikat gigi apa enggak. Iya. Kalau di sekolah kan ada miss-nya yang lihat saya udah wangi apa enggak. Udahlah mama, nggak apa-apa, cukup minum air putih atau teh manis, nggak kelihatan kok. Nanti giliran saya lama, saya bisa tidur-tiduran ngumpet gitu, dia bilang. Itu membuat dia stres ya. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya kita di sekolah itu ada beberapa kita orang tua yang ngerasa kurang efisien gitu. Jadi perubahannya lagi, mereka dibagi beberapa grup, jadi tidak terlalu lama menunggu, dan dia sudah mulai lagi bergairah untuk belajar. Pada awal itu saya lihat dia stresnya adalah bermalas-malasan, dan ketika yang saya lihat lagi hal yang kedua adalah ketika di Google Classroom-nya, nah misalnya dia belajar readingnya ini kan anak kecil yang TKB, yang notabene nanti harus sudah bisa membaca masuk kelas 1 SD. Readingnya tadi ada mereka belajar special sounds dan lain sebagainya. Ketika dia lihat beberapa lembar, padahal lembaran kecil, langsung tepuk jidat. Itu banyak sekali. Dia bilang, enggak semua. Saya bilang, mama aja deh yang baca, nanti saya tinggal tulis. Dia bilang, udah lah mama. Dia bilang, ayo jangan sampai malam mama upload. Masih banyak lagi kerjaan, saya bilang. Dia kadang-kadang yang ngambek, marah-marah. Ketika saya suruh nulis, saya udah bisa lihat. Pasti dia dalam tekanan, dia akan coret. Dan dia nggak akan tulis dengan benar. Sengaja dia akan cari-cari perhatian lah, yang nyanyi lah, yang godain dedeknya, dan lain sebagainya.
Hmm, Oke, oke. Jadi karena Miss Evi juga adalah guru, kira-kira saya ingin cari perbandingan. Apakah murid di dalam kelas itu, yang hadir dalam kelas, itu juga mudah untuk mendeteksi mereka itu lagi stres atau tidak? Misalnya kalau kita kelas secara fisik ketemu begitu. Nah, kalau saya biasanya ya Pak, dengan anak kecil seperti itu, saya bisa, karena sudah mengenal mereka ya, belajar bersama mereka itu sekitar 9 bulan ya Pak. Oh, Saya bisa oke. kenali ciri-cirinya, karena kan kita dalam mengajar anak kecil ini, banyak hal yang harus kita lihat di dalam pertumbuhan mereka ya Pak. Jadi bukan hanya secara berbicara mereka, motorik kasar, motorik halus, perkembangan yang lain juga kita bisa lihat. Ada beberapa anak yang memang bisa kita lihat ketika dia mau belajar, dia akan berisik Pak, dan akan teriak-teriak. Kalau nggak mau belajar. Iya, kalau dia tidak mau belajar, Oh. biasanya mereka tidak nyaman belajarnya. Saya selalu bertanya lagi ke orang tuanya di luar dari jam pelajaran itu, kelihatan sekali sih Pak. Mereka kan bermalas-malasan, ada yang tidur-tiduran, ada yang jumping, lompat sana, lompat sini, ada yang sengaja teriak-teriak. Berbagai karakter anak yang bisa kita lihat. Biasanya saya akan telepon orang tuanya, saya katanya apa yang menjadi permasalahannya, dan kebanyakan anak itu bermasalah karena pola tidur mereka, Pak. Jadi Oke. pola tidur anak itu yang berubah dari awal. Sama seperti anak saya juga. Biasanya jam 9 malam dia sudah tidur. Ya. Nah, ketika dia tahu kita itu sudah dengan belajar online, dia jam 9 misalnya belajar online, kadang-kadang 5 menit sebelum jam belajar itu kita harus bangunin, ayo bangun. Kemudian dia ikut belajar. Nggak mau sikat gigi, langsung pakai baju seragam gitu ya. Kalau awalnya kan mereka tidak pakai baju seragam, pakai kaos. Kemudian kita lihat beberapa anak seperti itu, akhirnya dari sekolah memiliki kebijakan biar selesai sekolah boleh pakai baju seragam. Jadi dia harus ayo belajar ini dan itu. Saya bilang pola tidurnya itu semua berubah Pak, dan bukan hanya saya, banyak anak lain juga yang memiliki pola tidur yang sangat berubah. Oh gitu, iya. Kadang-kadang ya Pak harusnya bangun jam 7 misalnya, atau jam setengah 8. Pola tidurnya sudah berubah, dan beberapa orang tua sering saya dengar dari hasil mereka kadang-kadang suka curhat, ada anaknya jam 1 malam baru tidur, ada yang maunya di depan laptop, tapi maunya nonton YouTube dan sebagainya. Iya. Itu yang membuat anak itu menjadi tambah stres, Pak. Oke. Jadi sebenarnya bagi seorang guru atau orang tua, istilah kata untuk mendeteksi awal-awal apakah anak itu stres adalah tindakan-tindakan yang melawan ya, artinya rebellion ya, artinya yang nggak biasanya dia lakukan. Tadi misalnya disuruh bangun nggak bangun, disuruh ini malah teriak, jungkir balik dan lain sebagainya gitu ya. Pemberontakan berarti ya, yang itu. Dan saya sedikit mau tambahkan ya Pak, dan ada memang beberapa anak itu yang kita pelajari selama bertahun-tahun ya saya mengajar, ada anak yang ketika di sekolah, ketika kita sapa good morning, nice-nya luar biasa sekali, tapi ternyata di rumah, aduh, sungguh luar biasa, sampai mamanya bilang, anak saya membuat onar, tapi kalau di sekolah luar biasa patuhnya sama guru. Jadi dengan belajar online, kita tahu anak itu seperti apa di rumah, seperti apa di sekolah. Jadi kita dapat secara psikologisnya, bagaimana sih anak ini di depan kita, bagaimana ketika di depan orang tuanya, dan cenderung anak ini kalau bersama orang tuanya, mereka akan lebih manja ya, apalagi bersama mama. Biasanya, udah mama nggak bisa. Kadang-kadang mama udah capek, nggak tega, ya sudahlah. Ya, saya ini lanjutkan pertanyaan yang sama kepada Bu Desi, silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini lagi, kalau saya kebetulan sudah besar-besar, sebenarnya mereka sudah bisa mandiri ya dalam juga mengelola, kayaknya stres mereka juga udah oke gitu ya.
Jadi nggak terlalu banyak bermasalah dengan hal itu. Hanya dari saya mungkin berpikir gini loh, kita kadang-kadang nggak tahu ya mereka pegang HP untuk belajar itu sebetulnya memang seperti jam sekolah seperti biasa, misalnya mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore gitu. Kita nggak tahu saat-saat mana break gitu. Memang ada jadwal breaknya juga, tapi kan kadang-kadang juga mungkin untuk pelajaran tertentu mungkin gurunya udah kasih tugas, udah mungkin ya. Hanya kebablasan kadang-kadang ini mereka memang belajar apa cuma main game ditambah main game atau tapi ya sejauh ini ya udahlah oke lah, karena mereka juga tidak menunjukkan nilai yang turun atau apa gitu. Jadi seperti yang tadi Ibu Linda katakan ya, akhirnya saya juga berdamai dengan itulah, dengan model pengajaran yang seperti tidak jadul tadi. Jadi ya sudahlah, ada saat yang memang sama tidur-tiduran gitu kan. Yang satu ada yang on time, ketiga nih, ada yang satu ya oke gitu di depan satu komputer ada satu. Ya sejauh ini tidak ada masalah. Hanya saya takut dengan yang pakai HP, kalau untuk jangka waktu yang cukup beberapa jam ini, aduh saya takut kesehatan matanya sebetulnya itu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, ya. Ini sekarang ke Bu Linda ini. Ibu Linda sudah mendengar ya bagaimana stresnya anak-anak ini. Sebenarnya menurut Ibu Linda ada nggak satu kiat tertentu bagi orang tua untuk bisa ya menangani, kalau dibilang menangani dalam tahap dini supaya Wah, sudah jelas. sudah Jelas. sudah. Jadi memang kita harus betul-betul mengenali siapa anak kita. Mengenali. Iya, jadi saya biasa melihat orang tua suka membandingkan anaknya dengan anak tetangga, anaknya dengan anak orang lain. Padahal itu benar-benar berbeda. Nah, tadi seperti yang ibu-ibu tadi katakan, memang yang paling penting mengenali ketika anak kita merasa nyaman apa yang dia tampilkan. Contoh. Yang paling gampang dilihat dia itu malas sekolah. Atau dia mengeluh sebentar, aku sakit perut, supaya nggak sekolah. Atau dia biasanya bilang, aku pusing. Anak-anak kecil bilang pusing lucu ya, tapi ya itu tanda-tanda stres. Yang paling dilihat dia mudah menangis, sensitif, atau mudah marah sampai buang apapun. Nah itu kita memang perlu kenali dulu. Anak saya kalau lagi stres yang muncul seperti ini. Jadi kalau dia bilang sakit perut, kita bilang sakit perutnya di mana. Nah ada ibu-ibu tertentu yang pinter gitu ya, yang mengatakan gitu kita ke dokter sekarang ya, karena dia tahu anaknya takut dokter. Enggak mah, udah sembuh mah gitu ya. Jadi mengenali dulu, ini anak kita ini anak yang modal seperti apa dan apa akar masalah. Jadi kita jangan tangkap fenomenanya atau ekornya, tapi kita harus tahu dulu apa masalahnya. Kalau misalnya yang dia setiap pulang sekolah dia kelihatannya murung, untuk anak-anak kecil yang paling utama, biasanya dia tidak mudah cerita, kita tanya ke sekolah. Anak saya beberapa hari ini diem, ditanya, enggak. Nah, kita harus curiga dan tanya ke walasnya atau wali kelasnya. Biasanya penyebabnya nomor 1 itu suasana di kelas. Kemudian teman. Karena untuk anak-anak kecil pelajaran belum terlalu berdampak. Nah, kalau yang gede-gede, setelah dia SMP, SMA, itu masalah pertemanan. Jadi isunya beda-beda, pertemanan. Dan yang berikutnya adalah dia kurang jadi favorit kelas. Karena dia sudah mulai mencari menyukai lawan jenis. Jadi dia perlu sekali disukai oleh siapapun, terutama lawan jenis gitu. Jadi memang berbeda-beda tergantung anak kita yang mudah kelihatankah atau enggak. Ini anak yang anak yang introvert atau ekstrovert. Kalau introvert itu agak susah. Kan alasan sakit perut, pusing, mual, muntah, nggak mau makan, ngurung diri di kamar. Nah itu memang kita sudah harus intervensi.
Oh, Nah, oke. buat kita para mama-mama yang punya anak sama mama sih bukan itu bahasanya. Tapi misalnya kita elus-elus dia bikin makanan enak dulu baru nanti dia akan ceritakan. Oh, Untuk oke. anak-anak kecil tentunya kita ajak main. Dulu saya pernah menangani anak di mana dia itu ngompol padahal sudah kelas 5 SD. Ya. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu yang mundur sesuai fase atau usianya, dia biasanya kecenderungannya punya stres yang cukup tinggi. Tentunya anak yang ngompol itu kalau kita kategorikan umur 3 tahun sama satu training. Putus, Bu. Putus. Dia lulus training biasanya 3 tahun. Tapi kalau Oke. biasanya, ini udah jelas. Udah. Jadi biasanya anak-anak yang ngompol itu pada fase usia 2-3 tahun. Karena di masa itulah kita melakukan toilet training. Oh ya. Ya, kalau itu munculnya setelah dia itu SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kita harus waspada. Berarti Oke. ada satu masalah di rumah, bisa jadi di rumah, yang Ya. membuat dia betul-betul tidak nyaman, dan solusinya itu adalah dia BAB di celana. Jadi memang macam-macam sekali tergantung. Ini anak introvert atau ekstrovert. Kalau ekstrovert kita bisa gali. Tapi kalau introvert dia biasanya udah pasang dulu, nggak mau ngomong sama kita karena dia merasa nanti kalau aku ngomong susah sekali dia ngomong. Nah, untuk anak-anak tentunya kita bisa ajak main sambil kita pakai boneka-boneka kecil itu bercerita yang nanti masuk ke kelas. Yuk kita main ini yuk sekolah-sekolahan. Kita seolah-olah misalkan ada suasana di kelas. Nanti saya bilang, aku mau temenan dong. Ini biasanya pola saya pakai cerita. Biasanya dia bilang begini, enggak, aku lagi nggak mau teman, aku sebel. Kita baru tahu masalah dia nggak mau sekolah sebetulnya karena sebel sama temannya dan dia terganggu. Nah, kita misalnya ada orang lain bilang, kenapa kamu sebel sama dia? Dia cerita, abis kamu sih, kan aku udah bilang, aku mau main itu dulu, kamu nggak mau. Keluar deh cerita itu. Jangan terus tiba-tiba kita ke sekolah untuk ngomong sama guru, jangan. Tapi kita kasih tindakan atau ajarin anak kita untuk bersikap asertif. Gimana sih ngadapin teman gitu ya. Dia akan lebih terbekali, lebih tough, dan ya kita tidak 24 jam untuk mengawasi anak-anak kita. Iya. Yang paling tahu apa yang menimbulkan kecemasan dia, ketakutan dia. Atau mungkin ada anak yang tiba-tiba menggigit. Ya, menggigit. Jadi anak saya pernah dipindahkan dari satu situasi yang nyaman ke situasi baru, dia gigit temannya di umur 3 tahun. Saya janji ke kepala sekolahnya, kasih saya waktu 1 bulan. Kalau dia masih menggigit, dia boleh dikeluarkan. Nah, kemudian setelah saya jadi konselor, saya mendapati masalah yang sama. Itu nggak heran. Jadi ketika anak yang saya katakan di awal kepada kita semua, setiap orang itu punya pola adaptasi yang berbeda-beda. Begitu juga anak kita. Kalau anak-anak introvert biasanya agak susah untuk menerima orang baru. Dia butuh waktu yang cukup panjang. Jangan bilang, sana kamu main, sana kamu main. Jangan. Biarkan kita kasih clue-nya, ini bagi ke temanmu, misalnya gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Kita mengenali siapa anak kita tahu akar masalahnya apa, dan kalau bisa kita kerjasama dengan sekolah supaya ada komunikasi 2 arah antara kita dengan sekolah yang menjadi orang tua atau rumah kedua dari anak-anak kita. Itu Pak Ramos. Oke. Ya. Ke pertanyaan selanjutnya ini buat guru ya, berarti buat Miss Evi ya. Apa kira-kira saran Miss Evi sebagai guru bagi orang tua dalam pendampingan pembelajaran dari rumah bagi seorang anak yang mungkin masuk di dalam stres seperti yang kita barusan ceritakan? Karena begini ya, seminggu yang lalu saya juga bincang-bincang dengan seorang teman dokter anak dari Bogor. Di dalam waktu sebulan terakhir di prakteknya dia didatangi 3 orang tua yang membawa anak. Nah,
anak-anak ini yang 3 ini dari keluarga berbeda punya gejala yang aneh gitu. Karena apa? Yang satu itu debaran jantungnya itu udah cepat sekali gitu loh. Jadi sampai-sampai teman saya ini berpikir akan merefer anak tersebut ke dokter jantung. Tetapi karena masa COVID seperti ini, akhirnya nggak bisa terlalu cepat merefer ke dokter lain. Akhirnya dia berpikir ulang apa sebenarnya yang membuat anak ini dari yang normal biasanya jadi kayak orang sakit punya problem jantung begitu. Nah ternyata selidik dari 3 anak yang datang berobat ke dia, semuanya mengalami stres. Akibat tadi itu yang saya tanya, stres akibat tidak bisa bersosialisasi. Ternyata ini sangat mengganggu bagi seorang anak-anak begitu ya, dalam ukuran usia SMA ke bawah itu. Jadi nggak hanya kategori anak-anak kecil, tetapi bahkan yang mungkin SMA kelas 12 pun bisa mengalami hal serupa jika merasa dia sangat terkekang begitu. Nah, oleh sebab itu di sini saya mau minta saran dari Miss Evi sebagai guru dan juga nanti ke Ibu Linda bagaimana cara memberikan pendampingan kepada anak yang sudah mulai dikenali nih stres, sudah ada stresnya nih. Ini apa yang saya sebagai orang tua lakukan? Ya, silakan Miss Evi. Iya Pak, terima kasih. Biasanya ya Pak ya, karena saya sehari-hari itu biasa menangani anak kecil ya Pak, yang umur 2 sampai mulai dari mereka disebut PAUD ya, anak 2 tahun sampai kita itu handle anak yang TKB umur 6 tahun yang mereka menuju SD ya. Oke. Yang paling pertama sekali adalah orang tua ya Pak ya. Orang tua itu harus memiliki extra time buat anak-anak. Sama seperti yang tadi Ibu Linda sudah jelaskan, kita harus mengenal karakteristik anak kita. Jangan sampai gurunya lebih mengenal anak kita daripada orang tua sendiri. Di sini diminta adalah Bapak Ibu tobat ya. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita lebih mengenali anak kita, terutama buat mama-mama ya, kita sebagai ibu, kita yang tahu seperti apa anak kita, mulai dari dia di kandungan kita lahirkan, kita susui, kita besarkan. Memang yang pegang peranan ibu, kalau orang Asia ya Pak ya, kalau di luar Asia mungkin papanya atau mereka berdua berperan penting, tapi selama kita orang Asia, ditekankan sih kepada mamanya, buat papa dan mama, kenali yuk karakter anak kita itu seperti apa. Stresnya itu karena apa? Kadang-kadang kan anak-anak itu stresnya itu tidak dari sekolah. Kalau anak kecil kita bilang, yang saya biasa pegang, apa sih yang membuat anak sekecil itu stres pelajaran? Nggak mungkin. Kalau dia masih umur 2 tahun, 3 tahun, enggak ya. Tetap kita buat fun. TKA, TKB juga mereka itu tetap fun. Walaupun mungkin ada beberapa anak yang kesulitan dalam belajar, biasanya itu kita akan observe. Ya, setelah kita observasi, kita berbicara kepada orang tuanya, dan balik lagi ke rumah, seperti apa pola asuhnya. Kadang-kadang ada orang tua ya, udah masih kecil, nggak apa-apa. Biasa itu mecahin piring anak kecil, kalau umur 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun masih lucu ya. Kalau sampai 4 tahun, 5 tahun mecahin piring, lempar gelas, itu udah nggak lucu lagi. Jadi memang kita tanya lagi ke orang tua, Ibu, boleh tidak kita tahu stimulasi apa yang sudah diberikan kepada anaknya? Dan sering kita mendapati ada beberapa anak itu yang tidak merangkak gitu ya. Mereka dari kecil langsung bisa jalan tanpa merangkak. Ada fase yang mereka sudah lewatkan. Sementara merangkak itu adalah fase koordinasi seluruh tubuh, mata, tangan, geraknya, motorik halus, motorik kasarnya, kesarafnya. Itu penyebab yang pertama, apa yang menyebabkan anak itu stres. Kemudian ketika kita ajak bermain kotor-kotoran, misalnya pegang doll, main agar-agar ya, jelly atau biji-bijian. Mungkin di rumahnya mamanya terlalu resik ya Pak ya. Aduh kotor, jijik, kuman, bakteri dan lain segala macam. Sementara kadang kita di sekolah untuk anak-anak kecil ini yang perlu kita stimulasi adalah
saraf-saraf mereka dari ujung kaki, ujung tangan mereka, tektil mereka, mulut mereka aja harus kita stimulasi. Dari mulut itu kadang-kadang anak-anak itu sering kita dapati dia kesulitan berkomunikasi. Ada umur 3 tahun, 4 tahun, tapi tidak bisa berbicara. Kita balik lagi tanya ke orang tua, Ibu, tektilnya bagaimana stimulasinya? Ada anak, ya kita pernah dapati murid umur 3 tahun masih makan bubur saring, Pak. Jadi dia di blender. Supaya gampang makannya, kata orang tuanya. Oke, Ibu. Untuk mendekati orang tua juga dengan hal semacam ini itu tidak mudah buat kita. Seperti saya pribadi ya, yang saya lakukan adalah pertama kenal orang tuanya, mungkin dari admin atau dari lain sebagainya. Ya. Hikmat Tuhan dulu. Saya berbicara dengan orang tua, Tuhan kasih saya hikmat, biar Roh Kudus datang ke orang tua ini, dan banyak orang tua yang tidak menerima. Ketika anaknya kita akan kasih tahu seperti ini, seperti itu, tapi biasanya sih saya ajak dulu mereka seperti teman. Mungkin Ibu Linda sebagai konselor mungkin sudah lebih tahu ya Bu ya. Saya biasa ajak mereka berteman dulu, ngobrol biasa. Kita cari permasalahannya. Oh iya, anak saya kurang stimulasi di tektilnya. Nanti Ibu mungkin makanannya boleh diganti. Kalau dia tidak mau makan dengan yang tekstur agak kasar, nggak apa-apa Bu, di skip dulu. Nggak makan setengah hari, nggak bakalan meninggal kok Ibu. Sampai dia minta makan, sampai dia mengunyah tekstil di mulutnya tadi. Sampai dia mengalami stres, dia tidak pede untuk berbicara dengan temannya. Mungkin dengan bubur dulu ya, nasi tim, menggigit apel, 1 biji apel, mungkin dengan makan brokoli, kemudian ke tangannya. Ada anak ketika kita belajar painting ya, melukis itu menggunakan cat, ketika dia lihat cat aja sudah histeris. Dan banyak sekali yang kita dapati. Dia histeris ya, hanya jari telunjuk pegang sedikit sudah histeris, dia langsung stres yang bisa menangis seharian. Wah. Besok saya tidak mau sekolah lagi ketika mamanya bangunkan. Jadi itu mereka tidak bisa berbicara karena memang kurang stimulasi. Ketika besoknya dia mau ke sekolah, dia tidak mau, yang dia lakukan adalah menangis karena mereka tidak bisa mengkomunikasikannya. Itu salah satu stres yang bisa kita lihat pada anak. Oke. Nah, itu ya. Stimulasi di tangan dan di kakinya. Ada anak yang, aduh kasihan. Kalau saya ingat ya, zaman saya kecil dulu, saya punya opung ya. Saya orang Batak, punya opung dulu saya ingat waktu saya masih kecil. Di zaman saya masih kecil itu, orang menanam padi, mereka jemur padi. Setiap anak kecil yang belajar jalan, akan mereka dititah begitu ya, di atas padi. Mereka menginjak padi. Atau di atas rumput yang masih ada embun pagi. Kadang dibiarin aja main, karena memang harus stimulasi dengan kaki. Mungkin kita dengan hidup di kota, itu tidak bisa kita dapati ya, menginjak padi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dengan beras. Aduh, beras kemahalan. Kita beli beras yang lebih murah. Kalau untuk anak, beras 1 liter, nggak apa-apa Bu. Bukan kita ibaratnya, aduh masa sih orang banyak yang nggak makan, anak saya nginjek-injek beras. Enggak Ibu. Tapi kita butuh stimulasi anak kita, biji-bijian, kacang kedelai, kacang hijau, pasir. Banyak cara yang bisa kita gunakan. Mungkin untuk tektil anak, bukan hanya buat makanan. Ketika berbicara, kadang-kadang kita ketika mengucapkan kalimat itu jangan dicadel-cadelin. Nah, ini sering lihat orang tua. Mama, mi, nen, cu. Nah, kita selalu encourage orang tua untuk Bu, berbicaralah layaknya seperti dewasa. Memang ada masa mereka anak-anak. Tapi kalimat ini ketika dia sudah besar nggak mungkin lagi minta mimik. Tapi dari kecil, sekalipun dia mengucapkan salah, kita sebagai orang dewasa harus mengucapkan dengan kalimat yang benar gitu ya. Itu tadi ke orang tuanya. Harus lebih mengenali orang tua. Kemudian ketika anak kita bawa mungkin psikolog ya, psikolog juga pasti akan bertanya lagi seperti apa, psikolog akan lihat seperti apa, bagaimana perkembangan anak ini, umurnya, apakah ada masa yang terlewatkan, seperti itu sih Pak. Balik pertama sekali adalah ke orang tua,
stresnya itu berasal dari rumah kah atau berasal dari sekolah. Nah, kalau dia berada di sekolah, kita akan tanya kenapa. Sama Ya. seperti Ibu bilang tadi, kita main pegang boneka atau puppet dan lain sebagainya. Kita ajak nyanyi apa, nanti tiba-tiba anaknya letuk. Saya tidak suka kamu suka rebut mainan saya. Kemudian kadang-kadang anak-anak ini ketika temannya ambil, tiba-tiba dia lempar dengan mainan. Kamu kemarin lempar saya, sekarang saya lempar kamu lagi. Itu bisa kita lihat apa yang menyebabkan anak itu stres. Mungkin dengan pertemanan yang tidak nyaman, atau kadang gurunya ya. Ada kadang-kadang guru yang kurang sabar menangani anak kecil ya. Tapi ya puji Tuhan di tempat kita ya Miss Desi ya. Biasanya gurunya itu luar biasa ya. Luar biasa. Ya, guling-gulingan buat anak kecil kita sudah lakukan. Bahkan ketika anak tantrum, kita lebih tantrum, mungkin lebih aneh lagi kalau dilihat ya. Guru yang kurang sabar menangani anak-anak. Ketika ada anak-anak yang ada yang ketika marah itu ada yang diam, ada yang dengan teriak-teriak, ada yang nangis-nangis. Di sekolah seperti apa sih peranan guru? Jadi di sekolah guru bukan hanya sekedar guru ya. Yuk, guru itu juga sebagai orang tua. Saya sering mengatakan kepada anak-anak itu ketika mereka baru pertama sekolah, biasanya mereka nangis, dia mama, padahal mamanya sudah di depannya seakan-akan dia diculik ya. Seakan-akan itu kita sesah gitu ya, padahal enggak. Saya suka mengatakan kalau ini loh, Miss Evi ini temannya mama loh, temannya papa. Nanti kita telepon mama ya, kita telepon papa ya. Jadi kita gendong, sambil muter, sambil jalan. Jadi anak itu senyaman mungkin, not only as a teacher, tapi kita juga orang tua memperlakukan anak itu dengan kasih sayang. Dan mereka merasakan kasih sayang yang kita berikan kepada mereka. Oke. Thank you, Miss Evi. Sama Pak Ramos. Iya. Jadi ini pertanyaan terakhir ke Bu Konselor ya, Bu Linda ya. Jadi kita sudah melihat bahwa sebenarnya ada ketegangan, tension antara orang tua dan anak di dalam proses belajar mengajar ya. Ya samalah seperti seorang guru dan seorang murid di dalam kelas yang bertemu secara fisik pasti ada tension. Karena tanpa tension itu rasanya sebagai makhluk hidup nggak pasti ada gitu ya, nggak mungkin nggak ada. Nah, tension inilah yang lama-lama akhirnya membuat stres begitu ya. Nah, jadi menurut Ibu Linda sebagai konselor, sebenarnya orang tua stres, anak stres, ini bagaimana ini? Orang stres membantu orang stres atau gimana? Cara yang terbaiknya itu gimana menurut Bu Linda? Silakan. Ya, jadi yang pertama sekali kita perlu sadari bahwa yang menjadi orang tua itu kita. Kita pernah jadi anak, tapi anak kita belum pernah jadi orang tua. Nah, justru ini yang begitu kita memahami bahwa kita punya posisi orang tua, anak kita is anak. Itu dulu yang kita pahami. Dengan cara seperti itu tentunya kita akan punya tindakan sebagai orang dewasa. Stres kita bersumber dari apa? Apakah ketidakmampuan kita adaptasi, atau ketidakmampuan kita untuk mengatur prioritas, atau konflik kita dengan suami, atau kita punya permasalahan keuangan atau yang lain-lain, atau mungkin bahkan kita merasa kita tidak punya waktu sendiri atau me time. Biasanya kalau anak-anak pergi, buat kita para mama ini punya waktu beres-beres, apalagi yang tidak punya mbak, bisa masak, bisa apa dan sebagainya, bisa istirahat, bisa telepon kiri kanan. Tentunya dengan HL ini atau home learning ini, otomatis buat para mama-mama itu nggak ada lagi waktu untuk seperti itu. Sehingga stres yang tadinya sudah ada dari kiri kanan semakin memuncak ketika tidak menemukan bahwa aku tidak punya waktu. Jadi pemahaman itu yang penting sekali kita miliki. Dan yang berikutnya adalah kita harus change mind itu. Jadi kita harus shifting, harus memiliki pola pikir yang berbeda. Bahwa situasi ini ada akhirnya kok. Ini nggak akan berkelanjutan seumur hidup kita, enggak. Kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam
dalam situasi yang sulit ini. Dengan memahami bahwa ini akan berakhir, tentunya kita timbul hope, timbul harapan. Oke. Kita yang berikutnya adalah kita menciptakan home tadi. Oke. Apapun, baik buat pasangan kita, pasangan juga bikin kita juga happy, dan anak-anak, tentunya anak-anak yang sudah SD bisa dilibatkan kerja kecil-kecilan. Nyapu, yang bosan untuk nilainya 9, tetapi paling tidak dia bisa ikut nyapu, bisa ikut nata piring, bisa ikut cuci piring sendiri. Itu akan mengurangi stres kita, sekaligus yang tadinya dia pakai berantem dengan saudaranya, dia udah sibuk bantu mama di dapur. Itu juga akan sangat menolong. Kita juga perlu mengatur schedule atau prioritas. Ya sudahlah, nggak usah beres-beres rumah, kan nggak ambruk rumahnya. Yang penting sekarang fokus kita adalah relasi dengan anak. Dan tentunya yang paling penting di dalam pembelajaran dengan sekolah ini, kita perlu tahu hal basic tentang bagaimana mengoperasikan teknologi. Sederhana aja, yang sederhana. Nah, di masa-masa HL ini sebetulnya menurut saya yang paling penting itu adalah memahami bahwa waktu ini adalah momentum buat kita semua, kesempatan. Kalau kita selama ini terjebak dalam waktu yang rutin, hari per hari, minggu per minggu, bulan ke bulan, kita bicara kronos, ini waktu yang berjalan terus. Tetapi di dalam masa pandemi ini, ternyata ada kairos. Kita menciptakan momentum buat kita dan keluarga kita. Bagaimana anak-anak kita merasa bahwa, wah, rumahku istanaku. Ya, buat kita yang punya anak-anak masih kecil, bikin aja restoran kecil-kecilan di rumah. Mau pesan apa, Pak? Mau pesan apa, Bu? Kita bikin daftar menu, minta mereka gambarin menunya segala macam. Walaupun yang keluar jus apel, yang keluar air putih. Nggak apa-apa. Tapi anak-anak kecil itu senang sekali dengan main-mainan seperti itu. Jadi hari ini kita akan wisata. Bikin aja gelar tikar di depan, di teras. Makan di situ, nggak apa-apa dilihat tetangga sakit, kan tetangga nggak rugi dengan kita seperti itu. Hari ini kita akan main Rabu gila. Pakaian misalnya dia mau pakai kaos, bawahnya kaos kaki, nggak apa-apa gitu. Jadi kita ciptakan momentum buat anak-anak kita yang ingat nanti ketika nanti dia sudah besar. Aduh, lucu banget ya dulu masa pandemi. Mama papaku tuh keren banget, asik banget. Itu yang perlu kita ciptakan. Oke. Kita ingat tadi, saya mau nambahin sedikit aja tentang stres tadi. Bagaimana mendampingi anak, kita perlu jadi teladan. Kadang-kadang kita bilang, anakku nggak bisa bergaul. Tapi kita sendiri memang nggak bisa bergaul gitu. Jadi jangan kita menyalahkan anak, tapi kita harus jadi pattern, harus jadi pola dulu. Memberi contoh, kita senyum ke tetangga kiri kanan. Pas ke gereja kita salam orang duluan. Jadi anak-anak langsung nempel di otaknya, oh papa mama itu buka gigi sedikit kalau ketemu orang. Terus tangannya langsung diarahkan ke orang lain. Ini jadi teladan, jadi contoh. Dan yang juga penting adalah memfasilitasi anak memahami nggak semua orang sempurna. Jadi kalau ada ketakutan dia untuk bergaul dengan orang, it's okay. Mama juga dulu pernah begitu. Tapi mama pikir kalau mau hidup sendirian nggak enak kan. Kalau mau pinjem penghapus gimana? Nah dia akan berpikir, oh iya ya benar ya. Nah ini sebetulnya cerita-cerita untuk anak-anak kecil. Lewat dongeng itu banyak sekali yang bisa kita pakai untuk menstimulasi anak-anak kecil. Yang usianya masih kelas 3 SD ke bawah. Tapi mulai kelas 4, karena dia sudah mulai, logikanya udah mulai berkembang, kita boleh ajak diskusi, ada apa? Mama bisa bantu apa? Dia akan happy sekali, mama punya waktu buat aku. Cepet-cepetan nih, ngomong, mama punya waktu 5 menit, bukan itu. Tapi ada apa, itu kita ciptakan. Supaya dia mau keluar gitu. Nah kadang-kadang yang saya lihat di dalam dunia konseling, banyak orang tua ngomong ke gurunya, jadi anakku gimana ya? Menurut Miss, menurut Ibu, anakku tuh seperti apa sih? Lah yang ngelahirin siapa? Jadi jangan dibalik. Harus kita yang lebih kenal anak kita, kemudian kita beritahu gurunya, anak saya ini pendiam. Tapi kalau dia ajak ngomong soal Lego, dia akan cerita panjang lebar. Kalau diajak ngomong soal dinosaurus, dia akan cerita panjang lebar. Gurunya, oh gitu.
Gitu ya. Jadi ini yang memang perlu kita tumbuhkan di dalam rangkaian untuk mendampingi stres buat anak, maupun bagaimana nanti kita mengantisipasi 6 bulan ke depan ini kita akan menghadapi masa-masa home learning yang kedua. Yang pertama kan 3 bulan yang lalu. Ya. Iya. Oke. Jadi di akhir daripada bincang-bincang kita, saya meminta kalimat penutup dari masing-masing, closing statement kalau bahasa ininya, dari masing-masing ibu ya. Mulai dari Ibu Ani, closing statement ibu apa kira-kira dalam ya tentang bincang-bincang kita ini? Jadi banyak belajar lagi dari Ibu Linda. Terima kasih input-inputnya. Karena ngalamin anak yang udah jaraknya beda berapa tahun, punya anak kecil lagi yang sekarang masih kelas 2 SD, jadi banyak belajar. Jadi benar harus menikmati, banyak mengerti tentang karakter anak. Anak-anak emang berbeda gitu. Walaupun satu orang tua, anak-anak emang punya karakter yang berbeda. Jadi kita benar-benar yang harus memahami anak. Jadi anak juga akan menikmati berkembang dengan keluarga yang sehat dan takut akan Tuhan. Gitu aja, Pak. Oke, thank you. Sangat hati-berati, terima kasih. Ya, Bu Desi, closing statement-nya, monggo. Ya, terima kasih. Kalau saya juga berterima kasih, hari ini juga belajar banyak. Yang pasti memang sebagai orang tua, kita memang harus lebih mengenal anak kita sendiri, dan juga kita harus belajar untuk menurunkan ego kita sebagai orang tua. Mungkin saya juga terlahir di era yang jadul ya, tapi dengan untung saya cepat belajar, maksudnya cepat menyikapi bahwa iya ya, anak ini udah berbeda, eranya beda banget. Jadi saya mungkin memang harus ikut cara mereka gitu, walaupun kita tetap memberi batasan-batasan. Begitu. Terima kasih. Oke, ya sekarang Miss Evi, monggo closing statement-nya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya tadi dari awal sampai kita mau penutupan kembali ya. Ya. Iya, sebentar ya Pak, saya sambil ngomong. Oh ya, nggak apa-apa. Nah ini asiknya di sini, wawancara sambil mau apa nih? Iya sayangnya. Oke. Sebentar ya Dek, kita nanti ya. Iya. Oke saya. Iya, susu es krim ya. Ya. Iya. Betul sayang. Oke, maaf ya Ibu, maaf ya. Nggak apa-apa. Dari awal tadi kita sampai terakhir banyak hal yang saya dapat ya dari Ibu Linda, bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana sharing dari Ibu Ani, Ibu Desi ya mungkin as a closing ya sebagai orang tua mungkin saya harus lebih menurunkan ego saya kali ya Pak ya, egonya saya, me time-nya saya, egonya suami. Jadi kita harus saling menurunkan ego masing-masing. Give extra time buat anak-anak. As our priority adalah pekerjaan memang perlu, prioritas paling utama adalah tetap anak dan keluarga, tapi tidak mengesampingkan apa yang menjadi pekerjaan. Oke. Tetap semangat di era pandemi sekarang ini. Ciayo buat kita semua. Ciayo. Bisa juga udah Mandarin ya. Ya, tetap meminta hikmat dari Tuhan di dalam menjalani setiap hari-hari kita ke depan. Ya, amin. Ya, thank you. Miss Evi, sekarang closing statement dari Bu Konselor, monggo. Ya, buat dari saya, kenali anak-anak kita, buatlah momen-momen berharga selagi. Putus Ibu. Bisa diulang. Sinyal. Kenali anak kita. Ya, oke. Sudah jelas ya. Yang pertama adalah kenali anak kita. Ya. Kedua, kenali diri kita sendiri. Ya. Yang berikutnya, ciptakan
anak-anak kita. Ciptakan apa, Bu? Nomor 3? Yang 3, sorry. Momen. Oh, ciptakan Momen spesial. Momen Momen spesial. spesial. Oke. Ya, jadi sehingga terciptalah feel at home, stay at home. Dan tentunya yang terakhir adalah kita mendekat kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan hadir di dalam masa kesulitan ini. Ya, amin. Memberkati kita semua. Iya, amin. Ya, jadi terima kasih buat ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya mengadakan bincang-bincang bersama saya. Kalau kira-kira melihat bahwa ini mempunyai makna, monggo di-sharing ke teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh mendapat berkat.